Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 11. Nama saya Siti Fadilat Halele, rekan saya Alfantir England. Gloria Femina Panjilan. Pada saat ini kami akan memaparkan materi kami dengan judul Hubungan Negara dengan Warga Negara. Halo guys, kalian tahu nggak apa itu negara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan melaksanakan tata negara yang melaksanakan tata tertib. Negara juga memiliki peran yang paling tinggi dan besar yang harus ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya, warga negara. Kalian tahu nggak warga negara itu adalah kita atau individu yang diakui secara sah oleh negara yang memiliki hak dan juga kewajiban untuk ditaati. Kalian pernah dengar nggak orang menyebut kata WNI atau warga negara Indonesia? Jadi warga negara Indonesia itu adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dan ayah yang berasal dari Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, karena kelahiran. Yang kedua, karena pengangkatan. Yang ketiga, karena dikabulkan permohonan. Yang keempat, karena kewarganegaraan. Yang kelima, karena perkawinan. Dan yang terakhir, karena pernyataan. Selanjutnya ada status kewarganegaraan. Yang pertama ada apatride. Apatride ini merupakan status kewarganegaraan seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kemudian yang kedua ada bipatride. Bipatride ini merupakan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir ada multipatride. Multipatride itu merupakan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan. Selanjutnya kita masuk dalam asas. Asas terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama asas kelahiran, yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Contohnya, anak lahir di negara Indonesia otomatis akan menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua yaitu asas keturunan, yang dimana kewarganegaraan berdasarkan orang tua. Contohnya, anak lahir di Australia dari orang tua warga negara Indonesia tentunya akan menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, di mana hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan. Contohnya, warga negara Indonesia yang jadi warga negara Jepang otomatis kehilangan status warga negara Indonesia. Dan yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda tunggal, di mana Anda bisa punya dua kewarganegaraan sementara. Contohnya, anak dari ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara Inggris bisa punya dua kewarganegaraan sampai pada usia 18 tahun. Lalu harus memilih salah satu dari negara tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan negara dengan warga negara, yang dimana hubungan negara dengan warga negara bersifat timbal balik, artinya saling memberi hak dan kewajiban. Yang pertama yaitu negara kepada warga negara, di mana negara berkewajiban melindungi, menjaga hak-hak, dan memberikan pelayanan kepada warga negaranya seperti pendidikan, keamanan, dan keadilan. Dan yang kedua yaitu warga negara kepada negara berkewajiban menaati hukum seperti membayar pajak dan ikut serta dalam pembangunan serta menjaga keutuhan negara. Baiklah, kita masuk pada kesimpulannya. Negara dengan warga negara itu bersifat timbal balik. Negara memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara. Sementara itu, warga negara memiliki kewajiban untuk menaati hukum dan kontribusi pada negaranya. Kewarganegaraan juga penting sebagai identitas hukum yang memastikan hak dan kewajiban individu dalam suatu negara. Sekian video materi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 11 izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi.